Mungkin di awal saya ingin ingatkan dan juga menguatkan ayah, bunda, bapak ibu sekalian, teman-teman, untuk benar-benar memaksimalkan kesempatan terbaik di waktu subuh, di waktu pagi. Kenapa? Karena waktu pagi, wabil khusus waktu subuh ini adalah waktu yang istimewa dalam kehidupan kita. Satu, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka saat itu, di hari itu, dia sedang berada dalam fi zimmatillah, sedang berada dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hadirin, ayah, bunda, bapak, ibu, teman-teman sekalian ingin dijaga dalam kehidupannya, maka jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah di masjid, ya. Karena orang yang sholat subuh khususnya berjamaah di masjid, maka dia sedang mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau sekarang hidup kita gelisah, resah, galau, gak menentu, gak tenang, banyak pikiran, banyak persoalan, daripada kita pusing menyikapinya, salah satu jalan keluarnya adalah hadir sholat subuh berjamaah di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat subuh itu wabil khusus, ya, waktu di pagi itu terdapat keberkahan yang langsung didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan khusus untuk umatnya yang mengisi kebaikan di pagi hari. Doanya diabadikan di dalam keterangan, kan? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi, ya Allah, barik, berkahilah atau berikanlah keberkahan li ummati, kepada umatku, fi bukuriha, di waktu pagi harinya. Itu yang berdoa siapa? Yang berdoa siapa? Rasulullah. Kalau yang berdoa Rasulullah, dikabulkan atau tidak? Pasti dikabulkan atau tidak? Coba bayangkan. Artinya, jika ada di antara kita yang melepaskan kesempatan di waktu pagi hari dengan menghadirkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kehilangan doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pengen nggak didoain sama Rasulullah? Pengen aja, pengen banget. Cius, mie apa? Mie ayam. Ini nih, yang kita semua pengen didoain oleh baginda Rasul, khususnya di pagi hari itu. Maka jangan lepaskan aktivitas kita untuk menghadirkan kebaikan di waktu pagi hari kita, khususnya waktu subuh. Makanya orang yang sering mengisi pagi harinya dengan kebaikan, ketaatan, maka hidupnya berkah. Orang tua kita dulu, Pak, Bu, sering bilang, kan, nah, kalau bangun jangan kesiangan, nanti rezeki dipatok tetangga. Kalau ayam kan dikit matoknya, Pak. Iya kan, dulu bapak waktu di kampung digituin gak pesennya tuh. Saya waktu di Garut itu, saya aslinya orang Garut gitu, kata ayah saya almarhum, kata ibunda saya almarhumah, Hilman katanya, kalau bangun jangan kesiangan, nanti rezeki diambil orang, dipatok ayam kalau sering kali kita nggak dengar. Makanya kalau sekarang di antara kita pengen
memperbaiki rezeki kita, maka pastikan kita menghadirkan kebaikan di waktu pagi hari kita. Karena rezeki itu salah satunya dibagikan antara waktu fajar dengan waktu syuruk katanya. Jadi harinya seorang hamba dipastikan dibagikan rezekinya itu ketika waktu fajar dan waktu syuruk. Nah sekarang bagaimana mungkin kita pengen kebagian rezeki tapi di jam-jam itu kita masih ngapain? Kita masih tidur. Begitu banyak orang yang melepaskan kesempatan terbaik di waktu-waktu itu. Nah yang ketiga, sholat subuh itu atau waktu di subuh hari itu adalah sholat yang bisa membedakan antara kita dengan orang munafik, antara kita orang beriman dengan orang munafik. Jadi kalau ada orang yang tidak menghadirkan sholat subuh berjamaah di masjid, maka boleh disampaikan bahwa dia adalah orang munafik. Karena kalau dia tahu begitu besarnya keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan berangkat walaupun dengan cara merangkak. Pernah dengar keterangan ini ya? Allahu Akbar. Kalau seandainya manusia tahu begitu luar biasanya keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan memaksakan dirinya berangkat walaupun dengan cara merangkak. Ada satu kisah kan, seorang sahabat yang buta matanya, tidak bisa melihat, kemudian bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah aku tidak berangkat ke masjid?" Apa jawaban Nabi? "Hal sami'tan nida?" Apakah engkau mendengarkan azan? Itu pertanyaannya. Apakah engkau mendengarkan azan? Kemudian sahabat itu menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Kalau telingamu masih mendengarkan suara azan, tidak ada alasan untukmu untuk tidak berangkat ke masjid. Allahu Akbar. Kecuali sakit ya, kecuali barangkali mungkin kondisinya darurat, seperti kemarin-kemarin ya, di tengah corona yang begitu luar biasa. Mungkin di sini juga lockdown kan ya? Lockdown nggak di sini? Ya, ditutup dan segala macam. Alhamdulillah ya, sekarang sudah mulai aktif lagi, bergairah lagi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu dah ya. Gimana al-ijtihad, buka taraweh apa enggak nih? Insyaallah ya. Mudah-mudahan aktif lagi, ramein lagi. Ya, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan, karena apa namanya? Itulah di antara nikmat yang luar biasa ya, yang bisa kita hadirkan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu keutamaannya, bahwa orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan dijaga oleh Allah. Orang yang mengisi hari-hari kebaikan di waktu subuh akan diberikan keberkahan. Dia akan semakin ditingkatkan imannya. Dan yang paling luar biasa, saat setelah sholat subuh itu dia menghadirkan hal-hal lain yang barangkali jadi amalan dalam hidupnya. Contoh misalnya sodakoh ya, sodakoh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita udah sholat subuh kemudian kita ta'lim seperti ini, ada keterangan yang menyebutkan barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk ya, duduk sampai datangnya waktu syuruk. Duduknya ngapain Ustadz? Ta'lim, zikir, munajat, berdoa sampai datangnya waktu syuruk. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sepulang dari itu semua seperti haji dan umroh sempurna. Jadi hari ini, pagi ini, ayah bunda, bapak ibu, jangan khawatir. Ketika kita duduk seperti ini setelah kita sholat subuh, maka kita insya Allah kita minta kepada Allah mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna.